Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fadil Nasution. Saya akan menjelaskan tentang gambaran umum bisnis dari KAI. Akses by KAI adalah aplikasi dari PT Kereta Api Indonesia yang hingga saat ini sudah diunduh sebanyak 14,9 juta unduhan aplikasi, di mana 11,9 jutanya adalah pengguna terdaftar dan 5,6 jutanya adalah pengguna aktif. Visinya adalah menjadi aplikasi terdepan dalam penyediaan layanan perjalanan kereta api yang terintegrasi dan inovatif di Indonesia. Dan misinya adalah menghadirkan solusi digital yang praktis dan efisien bagi pengguna dalam merencanakan dan mengelola perjalanan kereta api, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Ada beberapa produk dan pelayanan yang disediakan oleh aplikasi Akses by KAI seperti tiket antar kota, tiket kereta api lokal, dan masih banyak lagi produk dan pelayanan yang dapat kita lihat pada tampilan beranda aplikasi Akses by KAI. Dari segi performa sendiri, Akses by KAI sayangnya mendapatkan rating yang cukup rendah yaitu 2,2 dari 5 poin penilaian Google Play Store dengan begitu banyak ulasan negatif di kolom ulasannya. Namun meskipun begitu, Akses by KAI masih unggul dengan persentase penjualan sebesar 61,77% dibandingkan dengan pesaing sekaligus mitra B2B seperti Traveloka, Tiket.com, Shopee, Trip.com, dan sebagainya yang persentasenya hanya sebesar 21,10%. Dari segi bisnis proses Akses by KAI tidak jauh berbeda dengan aplikasi-aplikasi travel pada umumnya. Bisnis prosesnya dimulai dari pengunduhan aplikasi Akses by KAI dan juga sign up, kemudian dilanjutkan dengan milih layanan kereta api, tanggal, nomor keberangkatan, dan tujuan kereta, dilanjutkan lagi dengan pilih kereta dengan kelas gerbong yang diinginkan dan sesuai dengan kebutuhan, lalu melengkapi data pemesanan, selanjutnya pilih tempat duduk yang diinginkan, cek ulang pesanan, pilih metode pembayaran, selesaikan pembayaran, lalu cek etiket dan pada menu etiketnya. Untuk hasil analisis kebutuhan sistemnya sendiri, PT KAI memiliki beberapa kekurangan yang menyebabkan seringnya terjadi kendala pada pengoperasian aplikasinya, seperti kapasitas server yang terbatas yang menyebabkan seringnya terjadi error ataupun timeout ketika jumlah pengguna yang analisis melebihi batas. Oleh karena itu, fokus tim kami adalah mengoptimalisasi kinerja aplikasi yang mana seperti yang sudah dijelaskan sedikit sebelumnya, aplikasi ini mendapatkan rating yang cukup rendah karena kinerjanya yang sering terjadi error akibat dari terbatasnya kapasitas server. Nah, selanjutnya kita akan memasuki bagian tentang evaluasi terhadap aplikasi Akses by KAI. Adapun kelebihan dari aplikasi ini diantaranya yaitu menggunakan jaringan pelipan HTTPS yang terenkripsi, informasi produk lengkap dan transparan, harga yang lebih murah dan transparan dibanding aplikasi lain, lebih banyak pilihan kereta dan layanan lainnya, pembayaran yang mudah, aman dan juga beragam, serta kelebihan lainnya. Adapun kekurangan dari aplikasi Akses by KAI ini diantaranya yaitu tidak menampilkan rating dan ulasan dari TripAdvisor, promo yang kurang beragam dan menarik, beberapa fitur penawaran yang belum aktif secara keseluruhan, kapasitas server terbatas yang menyebabkan kinerja menurun saat pengguna dengan jumlah banyak, dan sistem yang sering error menyebabkan tiket yang sudah terbayar menjadi timeout ataupun hangus. Setelah membahas kelebihan dan kekurangan aplikasi ini, kelompok kami menyimpulkan bahwa ada beberapa aspek yang harus dapat ditingkatkan lagi oleh PT KAI. Evaluasi yang telah disampaikan sebelumnya diharapkan dapat menjadi masukan bagi PT KAI untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem aplikasi mereka, sehingga membuat pelanggan dapat menikmati kemudahan yang lebih optimal dan mendapatkan pengalaman perjalanan yang lebih baik. Meskipun masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam aspek teknis dan pelayanan pelanggan, Akses by KAI telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam digitalisasi layanan transportasi kereta api di Indonesia. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Christina Trisha Gautam. Aku akan membawakan mengenai tutorial cara membuat prototipe menggunakan Figma. Untuk langkah pertama, kita harus membuat lembar kerjanya dulu. Untuk membuat lembar kerja, kita bisa langsung ke logo di atas ini, lalu kita pilih iPhone 8 Plus ya, karena kita akan membuat 3 halaman pada tutorial ini, kita duplikat jadi 3 halaman dan kita beri nama, lalu kita tambahin juga 1 untuk tempat komponen elemen pakai supaya kita nanti mudah masukinnya. Nah, untuk masukin komponen dan elemennya itu bisa tekan di atas, yaitu ada gambar persegi, kita bisa tekan tanda panahnya, terus pilih picture, terus kita ambil dari perangkat kita pilih elemen-elemen yang sebelumnya udah kita siapin. Nah, ini untuk elemennya sendiri tuh kalian bisa edit di Canva atau kalian bisa cari di internet. Selanjutnya kita bisa masukin aja seterusnya semuanya sampai lengkap. Jadi kita tinggal pindah-pindahin aja biar mempermudah kita dalam mendesain. Selanjutnya kita buat di halaman pertama ya. Ini untuk yang opening, tampilan pertama kali aplikasi dibuka, kita rapiin.
Oke, selanjutnya kita langsung beralih ke halaman berikutnya. Pokoknya ini elemennya semuanya kita satuin aja, kita tempatin di tempat yang seharusnya. Jadi kita desain aja sebagaimana mestinya emang tampilannya mau kita buat menggunakan elemen-elemen yang udah kita masukin tadi. Nah, kalau kalian butuh sesuatu kayak persegi panjang, lingkaran, garis, segitiga, atau bentuk-bentuk lainnya itu kalian bisa tekan di atas, itu ada pilihannya ya, ada beberapa yang bisa kalian pakai. Terus untuk ubah warna bisa di bagian desainnya, atau ukuran segala macam bisa di bagian desain. Terus tinggal masukin lagi, sambung elemen-elemen yang tadi udah kita kumpulin atau yang udah didesain di Canva. Nah, karena di halaman ini kita mau buat halaman untuk di scroll, kita harus buat halamannya memanjang ke bawah. Jadi kita tarik ke bawah ya, supaya nanti halamannya bisa di scroll. Jadi semua elemen komponen yang udah kita masukin itu bisa di scroll ke bawah dan kelihatan semua. Selanjutnya untuk elemen yang udah kita masukkan tadi, untuk halaman di scroll kita tekan, kita pilih, terus kita jadikan frame selection. Nah, setelah kita jadikan frame selection, kita bisa pilih ke bagian prototype, kita bisa pilih untuk scrolling versi vertikal. Jadi itu nanti bisa di scrolling untuk khusus gambar itu aja. Nah, untuk kita scroll kan ada bagian yang emang bakal tetap. Nah, itu di bagian atas sama yang status bar sama yang di bawah untuk menu utamanya. Itu bisa kita pakai fix. Jadi nanti ketika kita nge-scroll itu bakal tetap di situ, nggak bakal berubah. Nah, selanjutnya kita harus masukin beberapa bentuk-bentuk ya untuk keperluan sebagai tombol kita mengarahkan ke halaman berikutnya. Nah, kita bisa diambil di tempat tadi untuk ngambil bentuk-bentuk, kita ambil persegi, kita masukin. Selanjutnya kita bisa ke desain, kita ke prototype, kita buat navigate to, terus pilih halaman yang mau kita buka setelah kita menekan tombol tersebut. Nah, untuk elemen yang udah kita masukkan tadi, untuk bentuk persegi panjangnya itu kita taruh jadi transparan ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa tambahin di halaman-halaman berikutnya, seperti di halaman kedua saya tambahin di bagian kereta ya, supaya bagian kereta bisa ditekan dan terbuka ke halaman ketiga. Selanjutnya kita bisa lihat ini hasilnya ya. Ketika kita tekan akses baikanya, dia bakal lanjut ke halaman beranda, lalu kita tekan bagian tiket, dia terbuka tiket dan ini bisa di scroll. Berikut tutorial dari saya, terima kasih. Setelah membuat prototipe menggunakan Figma, selanjutnya saya Hosan Erlida Miria Siagian akan memaparkan cara pemesanan tiket menggunakan aplikasi Akses by KAI beserta fungsi-fungsi dari graphic user interface yang telah kami buat. Nah, ini adalah tampilan awal dari Akses by KAI ketika kita membuka aplikasinya. Nah, ini adalah bagian loginnya. Di sini kita bisa langsung klik saja, masukkan email atau nomor HP. Lalu klik lanjutkan. Nah, ini adalah tampilan ketika kita ingin memesan. Banyak sekali pilihannya, seperti antar kota, lokal, komuter lain, bandara, atau Wush. Kita bisa juga memesankan hotel dari sini, atau isi pulsa, isi PLN, dan kita bisa melihat jadwal sholat di sini. Nah, sebagai contoh, saya ambil milih antar kota. Nah, di sini kita bisa memilih stasiun keberangkatan dan stasiun tujuan. Sebagai contoh, saya mengambil stasiun keberangkatan virtual account BCA-nya. Ini kodenya. Nah, langsung saja kita klik lihat tiket. Nah, ini adalah detail tiket yang telah kita pesan. Setelah kita lihat detail tiketnya, setelah selesai memesan, kita bisa langsung kembali ke beranda. Kesimpulan dari analisis kami adalah Akses by KAI adalah aplikasi dari PT Kereta Api Indonesia yang telah diunduh sebanyak 14,9 juta kali dengan 11,9 juta pengguna terdaftar dan 5,6 juta pengguna aktif. Aplikasi ini bertujuan untuk menjadi platform unggul dalam layanan perjalanan kereta api di Indonesia, menyediakan solusi digital yang praktis dan meningkatkan kepuasan pelanggan, meskipun menawarkan berbagai layanan seperti tiket antar kota dan lokal. Aplikasi ini hanya mendapatkan rating 2,2 di Google Play Store karena sering mengalami kendala teknis akibat kapasitas server yang terbatas.
Walaupun begitu, Akses by KAI memimpin penjualan dengan presentasi 61,77% lebih tinggi dibandingkan pesaing seperti Traveloka dan Tiket.com. Proses bisnis aplikasi ini mirip dengan aplikasi travel lainnya, dari pengunduhan hingga pembayaran dan pengecekan etiket. Keunggulannya mencakup jaringan yang aman, informasi produk yang lengkap, dan harga yang lebih murah. Sementara kekurangannya termasuk promo yang terbatas dan masalah server. Evaluasi ini menunjukkan bahwa PT KAI perlu meningkatkan aspek teknis dan layanan pelanggan untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dan mendukung digitalisasi layanan kereta api di Indonesia. Don't give